Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini yang tertulis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Ghazali, cerita tentang pemuda penggali kubur yang suka mencuri kapan pembungkus jasad yang telah dia kuburkan. Seperti apa kisahnya? Ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kapan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kapannya. Matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum meranjam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Jawab Umar tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menjinai mayat dan ia belum menikah?" Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. "Saya sendiri Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar sana, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahawbawi dalam kitabnya berjudul Duratun Nasihin menceritakan selanjutnya, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis tersendu-sendu hingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasul. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul," jawab pemuda itu. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan padaku," pinta Rasul. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. "7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat
kaum Ansor yang masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu saya buka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha pemberi pengampun," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 135. Tatkala ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dan membacakan sambil tersenyum. Rasulullah meminta para sahabat untuk menunjukkan tempat pemuda tadi bertobat. Dia pergi ke sana bersama para sahabat. Tiba-tiba mereka menemukan pemuda itu sedang berdiri di antara dua batu besar, mengalungkan kedua tangannya di lehernya. Wajahnya kelihatan hitam, rambut matanya berjatuhan karena banyak menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati pemuda itu. Beliau melepaskan tangannya dari lehernya dan membersihkan debu-debu yang menempel di kepalanya. Kemudian bersabda, "Aku ingin memberi kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau kini adalah orang yang dibebaskan dari api neraka." Kemudian beliau bersabda lagi, "Beginilah seharusnya kalian menyertai dosa yang kalian lakukan seperti yang dilakukan pemuda ini." Lalu Rasulullah membacakan kepadanya ayat yang baru saja turun dan memberitahukan kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk salah seorang penghuni surga. Wallahu a'lam.